Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Manusia setelah dibangkitkan kembali akan hidup kekal di akhirat, dan surgalah menjadi tempat yang didambakan. Penghuni surga akan disuguhkan kenikmatan yang belum pernah diperoleh selama di dunia. Namun bisakah kita berkumpul dengan keluarga di surga? Dan seperti apa kehidupan di surga? Kehidupan di surga sama halnya dengan kehidupan di dunia. Penghuni surga juga memiliki kesibukan. Akan tetapi kesibukan keduanya amatlah berbeda. Di dunia manusia akan sibuk mencari rezeki untuk kehidupan yang layak. Sementara di surga mereka hanya sibuk menikmati kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan yang dialami penduduk surga, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 71-73 yang artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagian kamu makan. Quran surat Az-Zuhruf ayat 71-73. Dari gambaran tersebut, maka beruntunglah orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu di jalan kebenaran. Berkumpul dengan keluarga di surga. Al-Quran telah menggambarkan kenikmatan yang akan dialami oleh penduduk surga. Kebahagiaan tentang makanan yang lezat serta tempat yang sangat indah. Bukan hanya itu, kebahagiaan penduduk surga dilengkapi dengan berkumpulnya kembali dengan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin hambanya yang selalu percaya dan menjalankan perintahnya bahwa kelak akan menyatukan kembali bersama keluarganya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Syarat berkumpul keluarga di surga. Dapat bertemu dengan teman lama adalah suatu hal yang membahagiakan. Pertemuan tersebut biasa disebut dengan reuni. Ada salah satu reuni yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan bertemu dengan sanak keluarga di surga. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan syarat bertemu dengan keluarga kembali di surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi keseruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18-21. Mengenali keluarga di surga. Mati adalah pemutus kenikmatan di dunia. Seseorang yang telah meninggal dunia dipisahkan dengan keluarganya. Hal yang perlu kamu ketahui, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia dengan waktu yang cukup lama. Apakah kita masih bisa mengenali keluarga kita sewaktu di dunia? Seorang muslim yang masuk surga tidak hanya dapat mengenali sanak keluarga, tapi juga sahabat-sahabatnya. Mereka mengenali sahabat yang sewaktu di dunia bersama-sama saling menasehati di jalan agama.
Di surga juga terdapat pasar surga tempat berkumpulnya manusia yang saling mengenali satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Mereka pun berkata, "Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik." Hadis riwayat Muslim. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan kembali bersama di surga namun dengan derajat yang berbeda. Pertemuan dengan keluarga di surga menjadi momen yang dinanti. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, kami akan ikutkan bersama mereka anak-anak keturunan mereka di surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka." Quran Surat At-Tur ayat 21. Sahabat yang beriman, semoga kita bisa berkumpul kembali dengan sanak saudara kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah, yang diambil dari ungkapan Al-Hadiqah jatusi syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Terdapat 4 macam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Salah satunya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus terbuat dari perak, warnanya tampak seperti hijau tua. Ada 2 buah mata air yang memancar, serta tersedia macam-macam buah di dalamnya. Surga Firdaus disebut sebagai surga tertinggi dan tingkatannya paling utama bagi umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karenanya, banyak umat muslim yang bermimpi untuk dapat mencapai tingkatan surga Firdaus sebagai tempatnya di akhirat. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan kriteria siapa saja yang berhak masuk surga Firdaus melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Mu'min ayat 1-11. Maka dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menjadi penghuni surga Firdaus, setidaknya harus menjadi golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya penuh penyerahan diri dan kebulatan hati yang sungguh-sungguh. Tak heran meskipun berat, sholat seorang muslim harus selalu diusahakan untuk khusyuk agar dapat memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Orang yang termasuk golongan ini akan meninggalkan hal duniawi yang tak penting dan senantiasa memilih perbuatan yang lebih bermanfaat. 3. Orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam keempat,
sehingga harus dijalankan bagi para pengikutnya. 4. Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Perbuatan keji dan zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendekatinya saja sudah mendapatkan dosa. Oleh sebabnya, manusia diminta untuk selalu menjauhinya agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang yang menahan pandangannya. Menjaga pandangan adalah bentuk menghindar dari perbuatan nafsu manusia. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hendaknya selalu dijaga agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. 6. Orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Amanah adalah sebaik-baiknya kepercayaan yang wajib dijaga oleh seluruh manusia. Sedangkan janji ibarat sebuah hutang yang wajib dilunasi agar tidak menjadi ladang dosa di kemudian hari. 7. Orang yang memelihara sholatnya. Sholat merupakan ibadah paling utama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Memelihara sholat artinya selalu menunaikan sholat secara tepat waktu serta menyempurnakan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Sahabat yang beriman, itulah 7 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan sentral kenikmatan surga, yaitu surga Firdaus. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah